Halo semuanya, Assalamualaikum. Saya Ria Widyaswati. Kali ini aku akan ngebagiin tutorial tentang Zahir. Yuk kita simak sama-sama videonya, semoga bermanfaat. Baik, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat database perusahaan pada Zahir Accounting 6 pada contoh kasus perusahaan dagang mulai dari menginput informasi perusahaan hingga menginput aset tetap perusahaan. Di sini contoh kasusnya adalah perusahaan dagang, yaitu PT Sumber Rezeki yang bergerak pada usaha penjualan barang-barang elektronik dan menggunakan software Zahir ini mulai pada 1 Januari 2024. Langkah yang pertama adalah membuat data baru. Klik membuat data baru, lalu masukkan nama perusahaan. Masukkan juga alamat perusahaan secara lengkap. Setelah itu masukkan negara, masukkan juga kota, dan masukkan kode pos. Jika ada, masukkan lagi sumber informasi telepon, email, atau website. Karena di sini tidak ada, kita langsung klik lanjutkan. Setelah itu di sini memasukkan periode akuntansi saat perusahaan mulai menggunakan Zahir. Di sini dimulai pada tahun 2024 pada Januari. Setelah dimasukkan, kita klik lanjutkan. Setelah itu lanjutkan. Lalu di sini ada konfirmasi akhir, pastikan semua informasi telah terinput dengan benar, lalu klik proses. Lalu pada langkah ini kita akan diminta untuk menentukan bidang usaha agar program Zahir itu secara otomatis membuat daftar rekening yang sesuai dengan bidang usaha kita. Karena perusahaan ini merupakan perusahaan perdagangan umum, kita pilih perdagangan umum lalu klik lanjutkan. Lalu klik ya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kita klik OK. Lalu di sini kita disuruh untuk menginput mata uang. Karena perusahaan ini hanya menggunakan mata uang rupiah, kita klik lanjutkan, lalu selesai. Setelah menginput informasi perusahaan, langkah selanjutnya adalah kita membuat data rekening atau menyesuaikan akun. Zahir telah membuat daftar rekening, kita hanya menyesuaikan agar sesuai dengan daftar perusahaan. Di sini yang perlu disesuaikan piutang usaha menjadi piutang dagang. Lalu persediaan barang dagang. Persediaan 1 kita ubah menjadi persediaan barang dagang dengan cara klik edit data, lalu klik OK, lalu kita sesuaikan. Lalu klik rekam. Lalu utang usaha kita ganti menjadi utang dagang dengan cara edit data, OK, lalu sesuaikan. Lalu penjualan 1 kita ganti menjadi penjualan barang dagang.
lalu harga pokok penjualan menjadi harga pokok penjualan dagang. Setelah itu kita klik rekam. Setelah semuanya selesai, kita langsung langkah selanjutnya adalah kita menginput informasi saldo awal akun dengan cara klik setting, saldo awal akun. Kita masukkan sesuai dengan informasi perusahaan pada 1 Januari 2024. Pastikan tidak ada selisih, pastikan nilai di sini adalah 0. Lalu klik rekam. Lalu selanjutnya adalah kita harus men-setting saldo awal piutang usaha dan hutang usaha. Sebelum itu kita harus menginput dulu daftar pelanggan dan juga daftar pemasok. Caranya klik data-data, lalu klik data nama dan alamat. Selanjutnya kita klik add data atau pilih data baru. Untuk customer, pilih tipe customer. Setelah itu masukkan nama perusahaan. Untuk menginput pelanggan yang baru, kita hanya perlu klik baru. Masukkan semua daftar pelanggan dan lalu untuk tipe vendor kita klik lalu pilih vendor. Lalu masukkan juga seluruh daftar vendor perusahaan. Setelah semua daftar vendor dan juga pelanggan selesai, kita klik rekam. Lalu ada peringatan, kita abaikan dengan klik ya. Lalu tutup, kita masuk ke setting saldo awal piutang usaha. Kita masukkan mulai dari pelanggan yang pertama, TV Megantara, itu 1 Desember 2023. Masukkan nomor invoice-nya. Lalu masukkan nilai piutangnya 1250. Lalu klik rekam. Lanjut ke pelanggan seterusnya.
Pastikan saldo awal piutang usaha sudah terinput dengan benar, lalu klik tutup. Lanjut, kita masuk ke setting saldo awal hutang usaha. Masukkan seluruh saldo awal hutang usaha mulai dari tanggal yang pertama, kita pilih vendor, lalu kita pilih tanggal. Setelah itu masukkan nomor invoice, lalu masukkan nilai hutangnya, lalu klik rekam. Lanjutkan untuk daftar vendor yang berikutnya. Pastikan seluruh saldo awal hutang usaha telah terinput dengan benar, lalu klik tutup. Langkah selanjutnya, setelah menginput data informasi perusahaan, data rekening, dan saldo awal, kita masuk ke data produk. Caranya adalah kita buat dulu kelompok produk. Kelompok produk dalam perusahaan ini yaitu barang dagang. Kita klik produk, lalu kita ganti menjadi barang dagang. Kode akun akan menyesuaikan sesuai dengan daftar akun. Lalu klik rekam. Kita klik ya. Selanjutnya kita masuk ke data produk. Karena satuan dalam perusahaan ini, dalam produk ini adalah unit, kita tambahkan dulu. Caranya klik data-data, masuk satuan pengukuran, lalu klik tambah. Masukkan kodenya yaitu unit, nama satuannya unit, dan checklist unit dasar. Lalu rekam. Lalu masuk ke data produk, kita klik tambah, lalu masukkan seluruh daftar persediaan perusahaan. Jangan lupa untuk mengganti satuan dasar. Kita klik baru lagi, lanjutkan sampai selesai. Setelah semua dasar persediaan sudah diinput, kita klik rekam. Di sini merupakan daftar data produk yang telah kita input tadi. Jika ingin edit data, klik edit data, lalu ubah yang ingin diubah. Di sini satuan dasarnya adalah unit, kita ubah dulu. Lalu klik rekam. Tutup, lalu kita masuk ke setting lagi saldo awal persediaan. Kita masukkan seluruh saldo awal persediaan. Caranya klik kode barang, pilih kode barang yang ingin, lalu masukkan saldo awal stok awal,
dan HPP-nya. Setelah sudah, kita klik rekam. Lanjutkan untuk produk-produk yang lain. Pastikan seluruh saldo awal persediaan telah terinput dengan benar, lalu kita klik tutup. Ada pop-up mengenai konfirmasi, kita klik ya. Selanjutnya adalah kita menginput daftar aktiva tetap perusahaan. Perusahaan hanya memiliki satu aktiva tetap, kita klik data, lalu data harta tetap. Kita klik tambah, lalu masukkan kendaraan. Kelompoknya adalah aset tetap, kendaraan roda 4. Lalu tanggal dibelinya adalah 1 Desember 2023. Harga belinya adalah 125 juta. Lalu kita klik rekam. Terus Zahir akan melakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis, kita klik ya. Jika sudah, kita tutup. Berikut adalah penjelasan mengenai cara membuat database perusahaan, mulai dari menginput informasi perusahaan hingga membuat aktiva tetap perusahaan. Terima kasih.